insya Allah. Justru begitu kita suudzon sama Allah, buruk sangka sama Allah, nggak yakin sama Allah, nggak diijabah. Udullah wa antum muqinuna bil ijabah, mintalah kepada Allah dalam kondisi Anda yakin diijabah sama Allah. Dan kita akan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak terburu-buru. Apa maksud terburu-buru? Maksud terburu-buru adalah kita ngedumel, baik diucapkan atau dalam hati, saya udah doa, kok belum dikabulkan? Saya udah berdoa, kok belum dikabulkan? Saya udah berdoa, kok belum dikabulkan? Itu justru membatalkan dan membuat doa kita nggak dikabulkan sama Allah. Makanya Allah, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Minta kepada Allah dan yakin pasti diijabah. Yakin diijabah. Kalau nggak langsung, ditunda di akhirat atau dipalingkan. Dan itu yang dikatakan para ulama, seperti dikatakan Al-Imam Ibn Abdul Bar. Kata Al-Imam Ibn Abdul Bar mengomentari hadis di atas, fihi dalilun ala annahu la budda minal ijabah. Hadis di atas adalah dalil pasti diijabah. Tapi satu di antara tiga cara. Satu di antara tiga cara. Tapi dia jawab pasti diijabah. Begitu juga dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan kullu da'in yustajabulah, setiap orang yang berdoa pasti diijabah. Lakin tanawatil ijabah. Tapi cara diijabahnya berbeda-beda. Tatanawwa'ul ijabah. Cara diijabahnya beda-beda. Dalam suatu waktu langsung dikasih. Dalam satu waktu yang diminta nggak dikasih, tapi diganti dengan yang lain. Diijabah, pasti diijabah. Pasti diijabah jamaah sekalian. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, ud'uuni astajib lakum, minta kepadaku pasti aku akan kabulkan, pasti. Allah nggak mungkin bohong. Allah nggak pernah membohongi kita. Pasti diijabah. Tidak ada keraguan sama sekali. Ada sebuah nasihat menarik dan arahan menarik dari Al-Imam Ibnul Jauzi. Ya, Al-Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, "Ilam anna Allah azza wa jalla yarud doa al-mu'min." Allah tuh nggak pernah nolak dan Allah nggak pernah menolak doa seorang mukmin. Pasti diijabah. Kira annahu qad takunu masalah fi ta'khiril ijabah. Hanya saja Allah tahu terkadang yang terbaik untuk seorang mukmin nggak dapat hari ini, tapi nanti diakhirkan gitu. Dan Allah tahu yang diminta seorang mukmin itu nggak bagus buat dirinya, dan justru yang bagus untuk dirinya ada di tempat lain, nggak dikasih sama Allah, nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan. Jangan buruk sangka sama Allah, jangan buruk sangka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian suka, kalian ingin, itu justru buruk buat kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang mau, kalian gak tahu apa-apa. Kita ini kan berdoa kepada Allah sesuai dengan ilmu kita yang pendek, sesuai dengan ilmu kita yang terbatas. Udah angkat aja, gak apa-apa. Selama tidak ada dosa dan tidak mendolimi, angkat saja kepada Allah. Sama nggak ada yang harap, angkat. Kata para ulama, selama tidak ada yang haram, selama tidak itu nanti kita akan jelaskan, dan selama tidak terburu-buru itu tadi, terburu-buru kasih deadline ke Allah, lalu langsung kita simpulkan secara paksa, doa saya nggak diijabah. Lu kata siapa? Sabar. Kan kata Nabi jelas, akan dikasih di dunia. Dikasih tuh anjalallahu da'wat, dikasih di dunia. Dan dikasih dunia pun belum tentu itu yang kita minta, bisa jadi yang lain.
Karena ini nggak bagus, ini ngerusak. Dikasih yang lain, yang bagus buat kita. Atau disimpan di akhirat. Opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, dipalingkan keburukan senilai dari doa kita. Itu udah komplit, udah saudaraku. Komplit. Kan itu tadi, orang doa minta rumah 2M. Dia kena kanker, la qadar Allah. Tapi kita kena kanker, berobat misalnya, dia harus jual juga tuh rumah. Mendingan dari awal aja, nggak kena, nggak dapat yang diminta, tapi dipalingkan sakit itu, udah enak, lebih nyaman. Dia nggak harus ada pengobatan. Walaupun sembuh nantinya, tapi kan kalau udah pengobatan kan ribet semuanya. Harus ngantri lah, terus jual rumahnya belum laku-laku, harus nunggu lagi segala. Mendingan langsung aja plong. Tapi itulah manusia. Itulah manusia, saudaraku. Nggak ngerti, sok tahu, dan zalim, gampang nyalain Robnya. Padahal Robnya telah mempersiapkan yang terbaik buat dia. Itu kan yang Allah firmankan, innahu kana zaluman jahula. Surat apa? Al-Ahzab ayat 72 ya. Manusia itu zaluman jahula. Zolimnya minta ampun, bodohnya kelewatan. Gara-gara bodohnya kelewatan, zolim, nyalain semuanya udah. Padahal dia nggak ngerti. Makanya kita nggak pernah bisa untuk mengatakan Allah nggak ijabah. Pertama, karena Allah yang berfirman, aku pasti ijabah. Yang kedua, ada tiga opsi. Opsi satu dikasih, tapi bisa jadi bukan yang itu, tapi yang lain. Kata Ibnu Jauzi tadi, masalahnya bukan di kanan, di kiri. Tapi Allah kasih di dunia. Allah nggak kasih kita kekayaan, tapi Allah kasih kita anak yang cerdas. Dan akhirnya nanti ketika dia dewasa, dia bisa nopang dan dia bisa jadi tulang punggung keluarga kita. Kan lebih baik daripada kita dikasih kekayaan, terus kita ngelahirin anak yang bandel, yang nakal, yang kurang ajar. Nanti begitu dia dewasa, kerjanya ngabisin duit kita. Udah nggak ngabisin duit kita, makan hati terus, bikin kita nangis, marah, kesel, terus mencemarkan nama baik keluarga kita. Ketangkaplah di polsek. Kita minta kaya nggak dikasih sama Allah, tapi dikasih anak yang soleh, lalu cerdas. Lalu kesolehan dan cerdas itu melahirkan harta dan rezeki yang berkah. Semuanya dibawa sama dia. Mendingan mana? Tapi kita sok tahu kan, hadirin. Nah, kesok tahun itulah yang membuat kita nyesek hari-hari ini. Itu korelasinya. Kita ini sebenarnya deg-degan, paranoid, tegang hari-hari ini karena kebanyakan sok tahu. Udah sok tahu nggak doa pula. Ya berantakan. Udah kemampuan terbatas, ilmu kita pas-pasan, nggak minta sama Allah. Ini dokter-dokter terbaik mengklaim belum menemukan obatnya. Misalnya COVID-19, dokter-dokter terbaik mengklaim belum menemukan obatnya, belum menentukan vaksinnya. Bahkan sebagian mengatakan, ya susah, ini kan virus, gimana cari vaksinnya? Itu yang terbaik. Kita, jangankan dokter, ujian dulu waktu lulus SMA, ujian masuk fakultas kedokteran aja nggak lulus. Ya harusnya kan tahu diri ya. Kalau yang terbaik di dunia masih berjuang, berjibaku mencari obatnya sebagaimana klaim mereka, ya udah, kita ikhtiarnya langsung minta sama pencipta ini virus dan yakin pasti diijabah. Tapi ya Ustaz, aku udah minta tapi tetap positif. Kan bukan kiamat. Tadi ingat keterangan Nabi SAW. Kita tuh nggak ngerti aja, sok tahu. Bisa jadi positif lalu sembuh, betapa banyak yang sembuh. Atau bisa jadi karena kita kurang berdoa. Itu udah didiskon sama Allah. Harusnya kita kena yang lebih parah. Tapi karena kita berdoa, akhirnya kena yang stadium di bawah. Atau kena simptom belum parah. Atau kena nggak ada simptom, udah isolasi diri. Itu kalau kita nggak
cari-cari alasan pikiran kita, ini bukan cari-cari alasan. Ini firman Allah, ud'uuni astajib lakum, minta kepada aku pasti kabulkan. Dan Al-Quran terbukti nggak pernah meleset. Allah nggak pernah miss. Dan ini sabda Nabi SAW sebagaimana yang tadi kita bacakan. Dan Allah berfirman tentang nabinya dalam An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini waktunya kita berdoa kepada Allah. Ingat, kembali ke inti permasalahan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan makhluk mungil ini? La'allahum yarji'un. Dalam surat As-Sajdah ayat 21 yang sudah kita pelajari, Ar-Rum ayat 41 yang sudah kita pelajari, la'allahum yarji'un, agar manusia kembali kepada Allah, agar manusia kembali kepada Allah. Salah satu makna kembali dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, agar manusia pada saat-saat ini doa, perbanyak doa, minta kepada Allah, karena doa adalah bukti kita kembali kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah, mengadukan masalah kita kepada Allah.